Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian rapi dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana-sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Sehat semuanya? Yang sehat boleh anggukin kepalanya yuk. Oke. Tapi buat adik-adik yang mungkin kurang sehat hari ini ya, Kak Diana berdoa biar kalian tetap sehat, kembali kuat melalui setiap obat-obatan, makanan, dan setiap perawatan yang kalian lakukan di rumah ya. Cepat sembuh adik-adik, God bless you. Oke adik-adik, wah Kak Diana seneng banget nih. Kenapa? Karena kita sekarang sudah masuk ke bulan yang baru. Bulan apa? Coba bisa dibilang lebih keras lagi. Kita sekarang masuk di bulan apa? Ya, betul sekali. Kita sudah memasuki bulan Juni. Ya, di bulan yang baru pastinya harus semangat baru dan kita akan bahas materi-materi firman Tuhan yang baru di bulan ini. Oke adik-adik, sebelum kita mau dengar firman Tuhan, mau bernyanyi buat Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Yuk semuanya siapkan hati kita. Jadi tunggu sampai adik-adik semua duduk dengan tenang, dengan diam. Ya, kita mau mulai ibadah ini dengan doa. Mari semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Sungguh kami mengucap syukur, kami bersuka cita karena Tuhan selalu baik kepada kami. Tuhan, kami memulai ibadah kami ini dan kami mau mengawali ibadah kami di dalam doa dan bila kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati setiap hati kami. Kami mau Tuhan Yesus punya hati yang haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu, sehingga ketika firman diberitakan Tuhan, biarlah kiranya adik-adik bisa mengerti, memahami setiap firman yang akan disampaikan. Adik-adik, yuk kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, let's go some kids. Are you ready? Yeah, ready. Kita mau memuji Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat. Bersukacita buat Tuhan. Clap your hands. Roh Kudus tercurah di tempat.
bersukacita. Yes, adik-adik, kita sudah menyanyi buat Tuhan, sudah bersukacita. Coba berikan dulu senyum terbaiknya. Kak Diana mau lihat nih. Ayo, senyum dulu. Wah, manis-manis, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Sip. Nah, kalau begitu adik-adik, tiba saatnya yuk kita mau dengar firman Tuhan. Mari kita siapkan hati, telinga, pikiran kita seluruhnya untuk fokus mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau menyembah Tuhan dan kita mau nyanyikan pujian ini. Katakan, Bapa Engkau baik. Yes, amen. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cinta Kau. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cinta Kau. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Nyanyi haleluya. Bapa ku cinta Kau. Oh, Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cinta Kau. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Nyanyi haleluya. Bapa ku cinta Kau. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Nyanyi haleluya. Bapa ku cinta Kau. Bapa ku cinta Kau. Bapa ku cinta Kau. Yes, amin. Terima kasih Tuhan, inilah pujian dan penyembahan kami. Adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. God bless you. Bye. Shalom Princess and Princesses. Hai semuanya. Apa kabar adik-adik? Masih berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan bersukacita ya. Nah, seperti biasa kalau sudah ketemu
Kak Silvi, berarti saatnya kita belajar firman Tuhan. Yuk siapkan Alkitab dan juga alat tulisnya. Kita hari ini mau sama-sama belajar tentang Roh Kudus. Tentang apa ya dan bagaimana ya? Yuk kita sama-sama dengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Pada waktu ini kami kembali datang di hadapan Tuhan untuk belajar firman-Mu. Tuhan berkati, biarlah firman yang kami dengar dapat kami pahami dan kami hidupi dalam kehidupan kami. Berkati Kak Silvi yang kami menyampaikan firman-Mu, dalam nama-Mu kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Awesome Kids, hari ini kita akan belajar tentang murid-murid dipenuhi Roh Kudus. Pembacaan Alkitab kita ada di dalam Kisah Rasul pasalnya yang kedua ayat 1 sampai 13, lalu dilanjutkan ayat yang 37 sampai dengan 47. Kak Silvi akan membacakan, anak-anak bisa mengikuti dari rumah masing-masing. Let's go. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13 dan ayat 37 sampai 47. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasehati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Awesome Kids, hari ini kita rayakan sebagai hari Pentakosta atau hari pencurahan Roh Kudus, di mana Tuhan Yesus menjanjikan kepada murid-muridnya
Kudus akan dicurahkan dan memenuhi mereka. Mereka pun menanti-nantikan dengan setia. Dari pembacaan Alkitab yang sudah kita baca tadi, di mana semua murid-muridnya berkumpul dan mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Apa yang terjadi? Nah, mari kita perhatikan kepada salah satu murid Yesus, yaitu Petrus. Setelah ia dipenuhi oleh Roh Kudus, ia menjadi sangat berani memberitakan firman Tuhan. Padahal kita sama-sama tahu ya, bahwa ia adalah murid yang menyangkal Tuhan Yesus. Dia justru takut bertemu dengan orang-orang banyak. Tapi saat Roh Kudus memenuhi dia memiliki keberanian untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang banyak. Petrus tidak takut lagi untuk mengikuti Tuhan Yesus dan mengakui Tuhan Yesus. Dia tidak lagi malu. Dia justru berdiri dengan berani memberitakan pesan Tuhan kepada banyak orang. Ia menjelaskan dan memberitakan bahwa Tuhan Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Dia menjadi saksi Kristus yang menyatakan tentang bagaimana Tuhan Yesus itu begitu luar biasa. Nah, lalu apa yang kemudian terjadi? Dikatakan dalam firman Tuhan, sekitar 3.000 jiwa orang menjadi percaya kepada Tuhan dan mereka memberi diri dibaptis. Ada pertobatan. Pencurahan Roh Kudus memberikan keberanian bagi Petrus dan murid-muridnya dan juga memberikan pertobatan bagi orang banyak. Saat mereka mendengar firman Tuhan, tidak hanya lewat perkataan murid Yesus, tetapi Roh Kudus juga bekerja atas mereka sehingga mereka percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Awesome Kids, apa yang kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Yaitu ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka hidup kita akan diubahkan. Dari yang malas menjadi rajin, dari yang suka melawan orang tua menjadi anak yang menghormati orang tua dan taat kepada orang tua, dari yang suka bohong menjadi orang yang jujur, dari yang suka membuli justru menjadi orang yang senang bersahabat dan menjadi berkat bagi orang lain, dari yang malas berdoa menjadi rajin berdoa, dari yang malas membaca Alkitab menjadi rajin membaca Alkitab, dari yang suka kompromi terhadap dosa menjadi tidak mau lagi berbuat dosa. Karena Roh Kudus ada dalam hidup kita, Dia akan memberikan pengertian, Dia akan memberitahu mana yang benar dan mana yang salah. Roh Kudus yang akan mengajar dan Roh Kudus yang akan membuat kita taat dan semakin percaya kepada Tuhan. Bagaimana ya caranya kita bisa dipenuhi oleh Roh Kudus? Yaitu dengan cara berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan dan meminta untuk Roh Kudus ada dalam hidup kita. Nah, jadi dari firman Tuhan hari ini kita belajar bahwa ketika adik-adik menerima firman Tuhan, adik-adik percaya kepada Yesus, adik-adik dipenuhi oleh Roh Kudus, maka hidup adik-adik semua pasti diubahkan. Yang tidak baik menjadi baik. Tentu perubahannya adalah perubahan yang semakin serupa dengan Kristus. Siapa di sini yang mau dipenuhi oleh Roh Kudus? Ya, kita semua mau dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita mau berjalan, kita mau hidup sesuai dengan firman Tuhan dan dengan tuntunan Roh Kudus. Kita mau diubahkan dari yang biasa-biasa menjadi luar biasa, dari yang tidak berani menyaksikan tentang firman Tuhan, berani memberitakan firman Tuhan, berani mengungkapkan kebenaran. Dari adik-adik yang malas dengan segala kekurangan hidup yang lama, kita dibaharui oleh Tuhan karena Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Dan tentu kita menjadi sama seperti murid Yesus ya, di mana kita mau menjadi saksi dan memberitakan kabar baik kepada semua orang. Jadi tidak hanya kita yang diberkati, tetapi orang lain juga terberkati. Awesome Kids, pembelajaran kita, perenungan kita dalam firman Tuhan telah selesai. Kiranya firman Tuhan pada hari ini bisa membuat kita semakin giat lagi berdoa, menemukan firman Tuhan, semakin semangat hidup sesuai dengan firman Tuhan. Percaya sama Tuhan, sehingga Roh Kudus ada membentuk kehidupan kita. Nah, ayat hafalan kita di
Para Rasul 2 ayatnya yang ke-38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Awesome Kids, ibadah kita sudah selesai. Bagi adik-adik yang memiliki kerinduan mendoakan secara khusus atau mungkin punya kesaksian, bisa sampaikan melalui WhatsApp di 085954795011 atau bisa juga melalui email di awk.glowfc@gmail.com. Jangan lupa follow Instagram glow.awesomekids serta subscribe channel YouTube Glow Awesome Kids supaya kamu dapat notifikasi pemberitahuan seputar Awesome Kids. Oke, kita mau mengakhiri ibadah kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami kembali belajar firman-Mu yang begitu luar biasa, di mana sekarang kami percaya, kami meminta hidup sesuai dengan firman-Mu. Roh Kudus akan bekerja dalam kehidupan kami, akan menuntun kami untuk mengalami perubahan hidup yang baik. Tuhan berkati kami, Tuhan berkati dimanapun adik-adik berada. Biarlah Tuhan sertai dalam kehidupan mereka, dan biarlah Tuhan Roh Kudus menuntun kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ibadah kita sudah selesai. God bless you. Bye-bye. Awesome Kids. Yes I am. Yes I am. Yes.